yang menjadi bekal nih untuk anak-anak sekalian ya ketika memasuki kelas 11 dan kelas 12. Siapa saja nih dasar program keahliannya? Ada Gaptek, gambar teknik, kemudian BATK, satu lagi basic skill. Ya, jadi semua ini nggak bisa dipilih ya Bapak Ibu, nggak bisa dipilih salah satu, aku pengen yang inilah gitu, atau anakku kuatnya yang ini tapi lemahnya yang ini biarin ya Bu, nah nggak bisa gitu. Jadi sebisa mungkin kita mencapai tingkat yang sama untuk dasar-dasarnya semua. Benar ya begitu ya Bu Ningsih? Jadi gambar teknik, Ya, BMTK, dan basic skill itu benar-benar nanti akan digunakan ya di kelas 11 dan kelas 12 dan itu akan menjadi bekal ketika semua siswa akan memasuki dunia kerja. Ya, itu bayangannya. Jadi ini adalah mata pelajaran wajib di kelas 10. Nah, nanti di kelas 11 nggak akan ketemu lagi Simdikkom, fisika, kimia, nggak akan ketemu lagi gitu ya. Nggak akan ketemu lagi Gampek, BTK, basic skill nggak akan ketemu lagi, tapi masing-masing dari sini dipecahkan. Ya, jadi gambar teknik nanti dipecahkan ke jurusan mana, BATK dipecahkan, dan basic skill pun dipecahkan. Ya. Slide selanjutnya akan menunjukkan pemecahannya dari C2. Oke, yang pertama, kecepatan nggak ya saya? Mudah-mudahan menyimak ya semuanya. Oke. Yang pertama ada jurusan AP. AP itu singkatan dari Aviation Electronic. Ngapain aja Aviation Electronic ada di sini tulisannya. Jadi siapapun yang tertarik nih tukang ngoprek listrik gitu ya, silahkan berjuang supaya bisa masuk di jurusan AP. Ya. Tadi prasyaratnya siapa sih? Nah, prasyaratnya mata pelajaran yang tadi yang pertama ya, kemudian dipecah jadi apa? Jadi aircraft, elektronik, jadi kemudian ada rangkaian elektronik, ada komunikasi, navigasi, ini pakai itu ya, pakai Simdikkom nih, pakai komputer. Kemudian instalasi instrumen pesawat udara, kelistrikan, dan produk kreatif kewirausahaan. Jadi mata pelajaran yang tadi ada di awal, basic-basicnya, akan dipecah jadi ini. Ya, sehingga nanti diharapkan siswa yang masuk jurusan AP itu akan kompeten ya melaksanakan semua tentang rangkaian elektronik, tentang merakit elektronikanya dan segalanya. Itu yang AP ya. Kemudian jurusan yang kedua ada AFM, Airframe Mechanic. Ini punten kalau saya bacanya rada balelol karena bukan orang luar, orang Jawa Barat. Airframe Mechanic ini berbicara tentang apa? Nah, kalau dilihat di sini, airframe mechanic itu kompetensi keahlian yang akan dicapai itu tentang alat bantu perakitan pesawat udara. Kemudian instalasi hidrolik. Nah, hidrolik ini menggunakan hukum-hukum di fisika ya, makanya tadi diceritain dulu nih. Kalau pelajaran fisika nyambungnya kemana ya ke sini ya. Kemudian itu yang paling kelihatan kayaknya sama anak-anak gambar teknik. Karena ya ada lagi ya muncul lagi gambar teknik. Nah, jadi benar-benar tuh materi kelas 10 teh kepake sampai nanti ke kelas 11, kelas 12 ya. Kemudian jurusan yang ketiga ada SMF, Aircraft Sheet Metal Forming. Jadi kalau tentang SMF itu siswanya nanti akan bisa membuat komponen pesawat udara. Ya, kemudian akan jago ngelas, ya, kemudian akan jago membentuk. Jadi dari batangan dibentuk, misalnya mau bentuk moncong pesawat itu bentuknya harus seperti apa, ya. Lengkungannya harus berapa derajat. Nah, lagi-lagi keluar gambar teknik. Kemudian ada gambar bentangan geometri dan lain-lain. Ada pembentukan lubang tuh Bapak Ibu ya, pembentukan lubang itu nanti ada reaksi kimia juga yang masuk di sini mungkin ya. Jadi ini siapapun siswa yang pengen bisa ngebentuk badannya ya, badannya betul ya, badan pesawat ada di sini. Yang jago ngukir-ngukir mungkin ya, supaya badan pesawatnya oke, ada di sini, di SFN. Next ada ACE, Aircraft Electricity. Ya, jadi kalau aircraft itu nanti akan bisa apa ya, membuat alur ya, mungkin ya Bu Ningsih ya begitu ya, membuat alur atau sistem instalasi listriknya itu seperti apa. Jadi beda dengan yang AVE tadi ya. Kalau yang ini bikin instalasi listrik. Kalau AVE itu menyambungkannya gitu ya. Jadi yang suka listrik-listrikan nih ada di sini. Kemudian nextnya ada sebelum ke EA saya mau buka dulu ACM. ACM itu
nanti akan ya Buang dek. ya halo akan bisa mengoperasikan mesin-mesin produksi seperti mesin bubut dan lain-lain. Ya. Tentu saja di sini ada komputer masuk di sini. Jadi benar-benar nanti siswanya merancang semuanya menggunakan sistem komputer. Ya, makanya dipelajarilah simulasi digital. Kemudian mungkin nanti Ape diceritain mau begitu ya, begitu ya? Ya, siap ya. Okay. Nanti ada power PPT-nya. Kemudian EA nih, ini adalah jurusan yang baru muncul 2 tahun belakangan ini. Kenapa? Karena permintaan pasar Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak SMK 12 itu terserap di industri pesawat. Kemudian karena lagi ramainya maskapai penerbangan nih, jadi perlu nih orang-orang yang merawat pesawat. Jadi semua perawatan pesawat itu ada di elektronik avionik. Jadi dia harus bisa segala ya, harus bisa merawat tentang si badannya, harus bisa merawat tentang si rangkanya, merawat tentang elektroniknya dan segalanya. Jadi yang ini adalah perawat, tentu saja perawat pesawat. Sampai sini Bapak Ibu, saya coba lempar dulu apa mungkin ya ke Ibu Musik ya. Silakan Ibu Ningsi. Ya, sebentar ya disiapin dulu PPT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat untuk orang tua murid semuanya dan ibu bapak guru. Alhamdulillah kita bertemu ya sore ini ya. Saya harapkan anak-anak murid kelas 10O nih ya menjadi pengganti Pak Habibie ya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin, itu doanya kami ya, Bu ya. Bentar ya, disiapkan dulu nih PPT-nya. Bisa menampilkan nggak, Bu? Ya, bisa, ntar. Bisa ya. Sama. Bisa nge-share sama hostnya. Atau masih disable di ibunya? Nge-share-nya ini? Ke hostnya. Masih disable ya? Oh, diaktifin sama Bu Nani ya? Hostnya ya? Mau nge-share ini PPT-nya? Bisa. Bisa. Silakan Ibu, sudah bisa. Ya, sip. Sudah kelihatan ini? Belum, Bu. Lagi proses. Oke, Bu. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi kalian airframe power plant ya. Alhamdulillah saya wali kelas 11 AP1 ya. Nama saya Ningsih. Tujuan kompetensi kalian airframe power plant ini yaitu memberikan taruni pengetahuan dasar dan keterampilan untuk berkarir sebagai aviation maintenance technician atau AMT, singkatannya umumnya dikenal sebagai airframe dan power plant mekanik. Kompetensi ini mempelajari tentang perawatan power plant, yaitu mesin pendorong pesawat udara, perawatan badan dan rangka pesawat udara. Tujuan kompetensi keahlian airframe power plant ini yaitu teknisi pemeliharaan pesawat mengacu pada kualifikasi lisensi untuk melaksanakan perawatan pesawat dan diharapkan taruna dan taruni ini memiliki lisensi atau sertifikat menjadi teknisi pemeliharaan pesawat, yaitu aircraft maintenance technician. Mempunyai tugas memeriksa dan melakukan atau mengawasi pemeliharaan preventif dan perubahan pesawat dan pesawat sistem, yaitu menentukan sebuah pesawat layak atau tidaknya sebuah pesawat untuk terbang. Jadi ada maintenance-nya ya, perawatannya ya, apabila pesawat akan terbang. Ini contoh di bengkel power plant-nya ya, perawatan mesin pendorong. Ini contohnya lagi perawatan mesin pendorong ya, power plant-nya ya.
Nah, ini contoh airframe, perawatan dan pembuatan rangka pesawat di bengkelnya ini ya. Nah, ini mata pelajaran kompetensi keahlian airframe power plant ini, yaitu mata pelajarannya aircraft struktur, mempelajari bagian-bagian pesawat terbang, aircraft system, mempelajari sistem yang bekerja pada pesawat, gas turbin engine, mempelajari cara kerja mesin turbin gas, piston engine, mempelajari cara kerja mesin piston, maintenance praktisnya, yaitu perawatan dan pemeliharaan pesawat. Produk kreatif dan kewirausahaan juga dipelajari supaya menjadi entrepreneur ya. Nah, ini ditunggu ya siswa 10O ya di AP1 ya. Terima kasih. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi saya harapkan anak-anak untuk giat belajar ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah diterima di SMK Negeri 12 dan Ibu harap ini kan jurusannya teknik penerbangan ya di SMK 12 ya. Jadi anak-anak itu harus siap untuk masuk bengkel. Karena anak teknik itu biasanya pasti masuk bengkel. Jadi Ibu harap kalian lebih kreatif ya. Lebih kreatif dibanding anak SMU. Anak SMK itu kenapa harus lebih kreatif? Karena mereka siap kerja ya. Siap untuk kerja. Jadi Ibu harap kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang ya anak-anak tuh di apa aja ya. Kan Bu Ningsi apa yang mau ditambahkan? Oh iya, ini ada yang masih punya hutang ini, hutang semester 3 sama nah, lo ditagih loh. Sama Ibu ya. Nah, ini namanya boleh, ada yang namanya Aditya enggak? Aditya ada? Aditya hadir nggak ya? Saya sambil catat ya Bu ya. Mungkin orang tuanya hadir. Oh iya, Afrizal ada nggak Afrizal? Afrizal Prasetya. Nilai yang dibawa KKM nih ya. Afrizal. Andrian Nugraha ada? Andrian Nugraha. Angga. Ada, Bu. Oh, Andrian ada tuh. Andrian ada? Boleh bersuara, Andrian? Mana Andrian? Sudah unmute, Mas. Nah, ya. Mana ya Andrian ya? Boleh tunjukkan wajahmu, yang mana? Tangannya. Coba. Biar ibunya lebih bisa lihat. Andrian, tugas BATK-nya ya belum dikumpulkan ya? Yang semester 3 ya? Masih hutang ya sama Ibu ya? Jadi Ibu harap dikumpulkan ya tugasnya ya. Paling telat sampai besok loh. Karena Ibu tutup linknya karena akan diadakan ulangan basic aircraft-nya ya. Siap. Angga, Bias Putra, Angga Cahyadi, Bias Putra ada? Bias sepertinya mah nggak ada, Bu Ning. Nanti saya sampaikan aja ke orang tuanya ya Bu ya. Ya. Gazi ada? Ada Jafar ya? Jafar hadir ya? Gazi ada. Ya, Bu. Gazi Al-Muzaffar ada? Kartunya ada, Bu. Anaknya nggak ada. Oh, orang tuanya ada. Oh iya. Mohon bantuannya ya. Ya, Bu. Mamah ya. Mohon bantuannya untuk ini apa? Gazi ya masih punya hutang nilai tugas semester 3. Tolong diperhatikan supaya secepatnya dikumpulkan tugasnya karena untuk kenaikan kelas ya, nilai untuk dirapot. Jadi kalau misalnya tidak dikumpulkan nanti diisinya apa? Jadi tidak ada nilainya ya. Terus Muhammad Rafi ada? Hadir Bu. Nah, Muhammad Rafi juga ya, masih punya hutang tugas ya sama Ibu ya? Mana ya, Muhammad Rafi ya? Hadir. Saya Bu. Hadir. Oh iya, Muhammad Rafi, Ibu tunggu sampai besok ya tugas BATK-nya ya. Siap, Udah gabung belum di Google Classroom? Udah Bu. Ya. Terus ini Wildan ada? Hadir Bu. Wildan juga nih.
ini masih hutang yang semester 3 ya. Nah, Iya, ini Bu. yang barusan Ibu panggil itu yang masih hutang semester 3. Nah, ini yang masih hutang tapi yang masih sekarang nih ya, semester 2 ya. Namanya Aditya, Afrizal, Andrian, Angga, Bias, Dendi, Dimas, Faza, Gazi, Irman tuh. Irman ada Irman? Irman, Ada, Bu. ya. Irman, Maulbi, Muhammad Rafi, Muhammad Reza, Putra Ramdhani, sama ini Rifki ya. Wah, Nah, itu nama-nama yang Ibu sebutkan yang masih punya hutang sama Ibu ya. Hutang tugas pelajaran BATK ya. Jadi mohon maaf anak-anak ya, sebelumnya kita kan emang ini lagi masa pandemi ya, jadi pembelajaran itu online dan semua tugas itu guru memberikannya di Google Classroom BATK. Karena kita tidak bisa tatap muka, jadi dari hasil nilai tugas yang kalian kumpulkan itu sama Ibu dinilai untuk dimasukkan ke rapot. Dan apabila kalian tidak mengumpulkannya, nanti Ibu gimana mau nilai, coba mau diisi apa coba rapotnya ya. Jadi Ibu harap tolong mohon kerjasamanya untuk mengumpulkan tugas sekolahnya ya. Terima kasih juga kepada murid-murid yang sudah mengumpulkan tugas BATK-nya. Ya udah cukup sekian Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ningsi. Oke. Waduh, ini sudah mau 10 menit lagi aja. 10 menit lagi berarti kita terpaksa kudu buka lagi ya nanti link yang sama ya. Ini Pak Iya. Azam udah pengen ngomong nih. Oke, gimana Pak Azam nanti kalau kita selang dulu sama Pak Joy mungkin ya. Pak Joy akan, atau mau siapa dulu? Pak Joy dulu atau mau Pak Azam dulu nih? Kalau Pak Joy nanti Silakan. menerangin tentang Pak Joy dulu aja. yang ada Pak di Joy kelas dulu. 11 nih, karena beliau itu penghuninya atau juru kuncinya ya. Juru kuncinya Iya. di bengkel. Oke, silakan Pak Joy. Oh, jadi saya duluan, Bu? Oh, Iya, boleh iya. Pak Joy. Biar anak-anaknya kebayang ya. Tadi mungkin shock ya dengar nilai yang banyak belum kumpul gitu. Nah, ini mungkin di-clearkan dulu aja sama Pak Joy biar biar Sama, kebayang Bu, di ikutnya kelas. nilai buat apa gitu ya. Sama di kelas saya juga banyak yang bermasalah masih, Bu. Iya, Pak Joy masih ada yang hutang. Aduh. Nanti bisa chat pribadi aja ya, Bu Ningsi. Siap. Oh, ada Pak Azam juga ya? Oke. Ada. Siap. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Ningsi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan apa saja sih jurusan yang ada di SMKN 12 ini. Terkhusus nanti untuk kelas-kelas 10 ya, untuk anak di sini kelas 10O yang diwali-kelasi oleh Bu Nani, yang nanti pada akhir semester 2 ini ya, kan mudah-mudahan semuanya naik ke tingkat selanjutnya dan akan memasuki jurusan-jurusan di SMKN 12 Bandung. Nah, di SMKN 12 Bandung itu terdapat 7 jurusan ya. Terdapat 7 jurusan. Saya nggak usah pakai videonya, Bu ya. Suara saja. Boleh Pak. Nah, di sekolah kita itu terdapat 7 jurusan, yaitu ada yang pertama jurusan AP, disingkat AP atau Aircraft Power Plant. Kemudian ada SMF, yaitu Sheet Metal Forming. Kemudian ada ACM atau Aircraft Machining. Selanjutnya ada ACE atau Aircraft Electricity. Kemudian ada AFM atau Airframe Mechanic. Lalu ada AVE atau Avionic Electrical. Kemudian yang terakhir, ini jurusan baru ya, ada Electrical Aviation. Nah, untuk Bapak sendiri,
itu basicnya dari AFM ya, atau Airframe Mechanic. Untuk itu, Bapak mulai dari AFM saja, karena yang merupakan tempat atau basic Bapak. Nah, di AFM ini sama ya, di kelas 10 juga ada materi atau mata pelajaran yang berhubungan tentunya dengan gambar. Karena jurusan tuh sebenarnya dibagi dua ya, ada yang mekanik, ada yang elektrik. Yang termasuk mekanik itu ada AP, ACM, AFM, juga SMF. Kemudian untuk yang listriknya ada ACE, AVE, juga EA yang terbaru itu. Nah, untuk di AFM sendiri, yang namanya gambar itu masih lanjut ya, tapi tentunya dengan tingkat kesulitan yang pastinya berbeda. Untuk di AFM sendiri, jenis pekerjaannya itu berhubungan dengan plat-plat yang terbuat dari aluminium. Jadi pekerjaannya dengan benda-benda yang tipis. Nah, seharusnya di kelas 10 pada mata pelajaran basic skill seharusnya ini sudah dijelaskan. Di basic skill yang bagian mekanik seharusnya sudah dijelaskan pekerjaan tentang apa yang berhubungan dengan plat aluminium ini ya, atau bisa dibilang plat-plat yang tipis. Nah, harusnya sudah dijelaskan di kelas 10. Tapi karena kondisi yang seperti ini, tentunya ini Bapak nggak tahu juga ya, entah sudah disinggung atau belum. Cuma Bapak rasa sih kalau untuk praktik nggak mungkin ya. Cuma ya perlu tahu saja, nanti bisa di-search juga misalkan ada yang kurang pemaparan dari Bapak. Nah, untuk di AFM sendiri itu tadi sudah Bapak sebutkan berhubungan tentang pekerjaannya berhubungan dengan plat-plat tipis yang terbuat dari aluminium. Namanya juga airframe mekanik ya. Ini jurusan yang bertugas, bisa dibilang seperti itu, untuk membuat rangka pesawat udara. Nah, rangkanya itu ada yang, nah pesawat kan kalau terbang itu nggak mungkin berat ya. Jadi rangkanya itu terbuat dari bahan yang ringan tetapi kuat. Nah, salah satu material yang dipilih yaitu di sini aluminium. Nah, aluminium ini dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk rangka pesawat udara yang kokoh dengan cara bisa dengan pengelasan. Contohnya ada pengelasannya. Kemudian yang paling menjadi ciri khas dari AFM yaitu penggunaan riveting, menyambungkan plat tersebut dengan menggunakan rivet yang tentunya terbuat dari aluminium juga. Nah, berhubungan dengan basic skill, di basic skill kan sudah dijelaskan mungkin ya beberapa tools, alat, baik itu yang menggunakan tangan maupun yang bertenaga atau power tools. Nah, salah satu yang dijelaskan di basic skill nanti ada yang digunakan, yaitu rivet gun dengan tenaga pneumatik atau tenaga udara. Di sini menggunakan kompresor. Kemudian untuk di AFM ada juga mata pelajaran atau praktiknya itu berhubungan dengan bending atau pembengkokan dari pipa-pipa aluminium yang dimana nanti bisa digunakan sebagai jalur listrik di pesawat agar aman tentunya. Kemudian untuk sebagai jalur hidrolik untuk seperti pembukaan sayap pesawat kan bisa digerakkan hidrolik, kemudian pintu dan lain-lain, banyak ya. Nah, kemudian juga ada pengelasan. Di AFM ini ada pengelasan, tetapi tentunya tidak sebanyak seperti di SMF atau sheet metal forming. Di AFM ini ada pengelasan berupa las listrik, tapi tidak sedalam seperti di jurusan sheet metal forming. Nah, kemudian ada juga praktikum tentang komposit. Di sini tujuannya untuk membuat
body ya, tetapi body sederhana, tidak sekompleks di SMF. Itu mungkin untuk AFM. Selanjutnya, oh ya, sebelum masuk ke SMF, di AFM itu banyak yang bilang gambar begitu ditekankan ya. Iya, tentu karena balik lagi untuk semua jurusan ya, baik mekanik maupun listrik, tentu sebelum kita membuat sesuatu harus ada planning atau rencana ya. Salah satunya itu yang paling utama tentunya gambar. Bagaimana kita bisa tahu untuk membuat sesuatu tanpa kita mengetahui bentuknya seperti apa gitu kan. Ya, tentunya gambar di sini sangatlah penting. Makanya untuk di kelas 10 Bapak tekankan bukan karena Bapak guru gambar teknik ya, begitu juga ada Pak Azam, tetapi gambar itu penting nantinya untuk di tingkat selanjutnya, baik elektrik maupun yang mekanik. Oke, Pak Joy, Oke. boleh jeda dulu Ya, Bu. Pak. Ini udah kurang dari 1 menit. Mungkin kita buka link yang sama ya, supaya Gimana, bisa Ibu? lanjut ceritanya. Oh, baik. Ya, anak-anak nggak apa-apa ya, Iya. buka link yang sama. Lagi seru ya ceritanya ya. Supaya kita bisa dengerin cerita selanjutnya. Ada apa nih di SMF gitu ya. Oke, saya akan tutup dulu yang ini. Kita masuk ke link yang sama ya. Terima kasih. Oke, Bu. Baik, Bu.